Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu, di manakah aku, maka katakanlah aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Yang mana Allah mengabulkan doa hamba-hambanya yang berdoa. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa adalah ibadah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-du'a huwal ibadah. Doa juga adalah merupakan senjata bagi seorang mukmin. Ad-doa silahul mukmin. Maka doa merupakan hal yang sangat penting bagi kita sebagai seorang mukmin. Orang yang mengaku hamba Allah, orang yang mengaku berserah kepada Allah, maka selayaknya kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meminta kepada selain Allah. Maka ketika kita meminta kepada selain Allah, kita sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa adab-adab kita dalam berdoa supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita berdoa, karena sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, doa adalah ibadah. Ketika kita meminta kepada Allah, kita sedang beribadah kepada Allah. Ketika kita menolak untuk beribadah kepada Allah, kita enggan meminta kepada Allah, maka sejatinya kita telah sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab-adab berdoa di antaranya yang pertama adalah hendaknya kita ketika berdoa, kita khusyuk, kita serius, ya, kita bermunajat kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan tunduk di hadapan Allah, dengan merasa diri kita ini fakir di hadapan Allah, dan Allah itu maha kaya. Allah itu maha mampu untuk mengabulkan doa kita. Kita harus meyakini itu. Kita tanamkan dalam hati kita keyakinan itu. Maka insya Allah ini akan menjadikan doa kita lebih baik. Doa kita lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua di antara adab-adab berdoa adalah hendaknya kita memulai doa kita dengan memuji Allah. Misalnya kita membaca, Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, misalnya. Atau pujian-pujian yang lain. Ya, banyak di antara pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ini maha terpuji. Kemudian di antara adab dalam berdoa adalah kita membaca salawat kepada Rasulullah, salawat kepada Nabi. Ini adabnya di dalam kita berdoa. Kita menyelipkan salawat kepada Rasulullah. Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maka ini harus senantiasa kita perhatikan. Dalam doa kita selipkan Alhamdulillah, puji kepada Allah, kemudian salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara adab-adab berdoa juga adalah hendaknya kita tidak tergesa-gesa dalam menanti jawaban daripada doa kita. Karena ketika kita berdoa, kita minta kepada Allah dan kita yakini itu ibadah. Kapan Allah kabulkan? Kita yakin Allah mengabulkan. Tapi apakah sesuai dengan keinginan kita? Tentu tidak. Allah mengabulkan doa kita tidak mesti sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan yang baik untuk kita. Dan Allah maha tahu mana yang baik. Dan Allah menginginkan yang baik untuk kita, bukan sesuatu yang kita inginkan. Karena bisa jadi yang kita inginkan itu tidak baik. Dan Allah maha tahu itu. Ini yang perlu kita tanamkan. Jangan tergesa-gesa untuk berharap segera doa kita dikabulkan. Barangkali ketika doa kita itu diakhirkan, itu lebih baik dan kita tidak tahu. Ya, barangkali ketika doa kita diakhirkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita minta.
Kemudian di antara adab-adab berdoa adalah kita memilih waktu-waktu yang mustajab. Kapan itu? Di antaranya sepertiga malam terakhir. Atau misalnya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, saat malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian ketika hari Jumat ada satu waktu di mana doa itu mustajab. Kemudian di antara adzan dan iqamah, ini salah satu atau beberapa waktu yang oleh Rasulullah SAW disebutkan di sana doa-doa itu mustajab. Tetapi kita juga tidak kemudian meninggalkan doa di waktu lain, tetapi waktu-waktu ini merupakan waktu-waktu yang penting untuk kita perhatikan. Termasuk juga kita memperhatikan tempat-tempat yang mubarakah, tempat-tempat yang mustajab juga untuk berdoa. Contohnya apa? Contohnya ketika kita berada di Raudhah. Ya, Raudhah yang ada di Masjid Nabawi itu adalah Raudhah min Riyadil Jannah, yaitu taman di antara taman-taman surga, tempat yang mustajab bagi kita untuk berdoa, untuk beribadah. Demikian juga ketika kita sedang di haram misalnya, di multazam. Nah, ini juga tempat yang mustajab untuk berdoa. Dan juga tempat-tempat yang lain ya, tidak menghalangi kita untuk berdoa kepada Allah. Di antara adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doa kita mustajab adalah dengan bertawasul dengan Asmaul Husna. Misalnya kita mengharapkan rizki, maka kita menggunakan ya Razzaq, wahai zat yang memberi rizki. Kita mengharapkan misalnya ampunan, kita minta kepada Allah dengan menyebutkan ya Ghaffar, wahai zat yang maha pengampun. Ketika kita mengharapkan rahmat Allah, kita mengharapkan kasih sayang Allah, kita menyebutkan ya Rahman, ya Rahim. Ini adalah di antara bentuk-bentuk tawasul menggunakan Asmaul Husna yang diharapkan itu juga bisa menjadikan doa kita lebih mustajab. Kemudian di antara bentuk atau adab doa dan juga supaya doa kita mustajab adalah kita senantiasa berdoa baik. Ya, jangan mendoakan buruk kepada orang. Jangan mendoakan buruk kepada orang lain. Selama doa kita baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa kita. Atau paling tidak, kalau tidak Allah berikan apa yang kita minta, Allah beri ganti yang lebih baik. Kalau tidak Allah berikan di dunia, Allah akan berikan di akhirat. Kalau tidak Allah berikan jawaban dari doa kita, bisa jadi Allah berikan yang lebih baik. Misalnya Allah jauhkan kita dari neraka, Allah jauhkan kita dari neraka, Allah ampuni dosa kita yang setimpal dengan apa yang kita doakan itu. Demikian juga ketika kita mendoakan saudara kita, maka Allah akan memberikan hal yang serupa. Ya, kita mendoakan kebaikan pada saudara kita, Allah akan memberikan hal yang serupa kepada kita, kebaikan seperti yang kita doakan kepada saudara kita. Ini adalah di antara adab-adab berdoa. Dan juga yang sangat penting, ikhwat sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya senantiasa kita menjaga pakaian kita, makan kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, supaya doa kita dikabulkan. Karena ada seorang yang musafir, ya, kemudian rambutnya acak-acakan sebagaimana disebutkan Rasulullah, yang mengangkat tangan ya Rabb, berdoa minta kepada Allah, tapi ternyata makanannya haram, pakaiannya dari harta haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan Allah? Maka ini hal yang penting, yang urgen untuk kita lakukan, untuk kita jaga adalah menjaga diri kita dari yang haram. Maka insya Allah doa kita akan mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mendapatkan taufik Allah, bisa senantiasa memanfaatkan waktu-waktu kita untuk berdoa minta kepada Allah, dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي